Itu emang boleh ya dipantulin ke kaca kayak gitu? Ih, justru itu namanya glass rebound, salah satu teknik yang ada di padel. Oh, Oke, jadi kalian udah tahu belum apa itu glass rebound? Nah, seperti yang tadi dijelasin, kalau glass rebound itu adalah salah satu teknik dalam permainan padel. Nah, sekarang kita bakal jelasin hal itu, tapi secara matematis. Sebelumnya, kenalin aku Alia dari absen 4, 12, 4. aku Askia dari absen 8, 12, 4. Aku Nashwa dari absen 21, 12, 4. Aku Syifa dari absen 32, 12, 4. Yuk kita mulai. Tujuan penelitian kami ingin mengetahui bagaimana pengaruh besar sudut lemparan terhadap pantulan bola pada teknik glass rebound dan juga pengaruh besar sudut terhadap jarak jatuhnya bola pada lapangan lawan. Sebelumnya aku mau ngejelasin kenapa kita ngambil topik padel sebagai topik bahasan dari proyek matematika kita kali ini. Untuk padel sendiri merupakan gabungan dari squash dan tenis, di mana menggunakan aturan-aturan tenis dan juga menggunakan lapangan squash, di mana mereka itu menggunakan tembok-tembok kaca untuk dipantulkannya pada gerakan glass rebound yang tadi sempat disebutkan juga. Kenapa kami mau menganalisis gerakan glass rebound ini? Glass rebound ini merupakan gerakan yang cukup kompleks dan jarang dipakai, di mana pemain harus memantulkan bola yang datang dari lawan kepada kaca yang ada di belakang atau di pinggir untuk memantulkannya balik kepada bagian lapangan lawan. Nah, di sini tuh kita mau menganalisis sudut dan kecepatan dari bola yang dipantulkan oleh pemain itu agar bisa mengetahui jarak yang paling optimal yang bisa dicapai oleh seorang pemain dengan menggunakan parabola pada konsep fisika. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin gerakan glass rebound ini secara matematis. Jadi di sini kita mau menghitung gimana sih atau berapa sih besar sudutnya biar bola yang kita pantulin ke kaca tuh gak kena kita dan juga bisa masuk ke net. Nah, jadi penelitian ini didasarkan pada gerak parabola yang dimana berdasar pada hukum 2 Newton dengan rumus F sama dengan MA. F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Secara teori, percepatan ini adalah turunan dari kecepatan, yang dimana turunan rumusnya adalah seperti ini. Nah, berdasarkan rumus gerak parabola, kita tahu bahwa dalam rumus itu memerlukan V0 atau kecepatan awal. Nah, untuk mencari besar kecepatan awalnya, itu kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S per T. Untuk jaraknya sendiri, di sini kita menggunakan gambar lapangan padel seperti ini dan memperkirakan posisi pemain yang dimana posisi kita ada di 1 meter dari garis paling belakangnya. Nah, jadi jarak dari si pemain ke ujung lapangan lawan didapatkan sebesar 13,53 meter. Dan untuk waktunya kita mengambil dari salah satu video YouTube dan kita dapatkan bahwa waktunya itu adalah 0,645 detik. Dari hal-hal tersebut kita tahu bahwa kecepatan awal atau V0 itu adalah 21 meter per sekon. Nah, untuk mengetahui berapa besar sudut yang diperlukan supaya bola tidak kena badan dan tetap masuk ke lapangan lawan, kita menentukan beberapa kondisi awal. Pertama, kita menggunakan tinggi pemain 1,7 meter, yang dimana ketika tinggi pemainnya segitu, diperkirakan bahwa tinggi dada dari lantainya itu adalah 1,4 meter. Kemudian untuk panjang lapangan padel ini adalah 20 meter dan lebarnya adalah 10 meter. Nah, untuk tinggi netnya ini adalah sekitar 0,8 meter. Kemudian jarak pemain ke kaca 1 meter, kemudian jarak bola ke lantai 1 meter, dan juga untuk percepatan gravitasinya di sini kami menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Setelah melakukan pengondisian awal, di sini kita bisa mulai menghitung menggunakan rumus-rumus parabola. Pertama ada rumus V0x yang dimana V0x sama dengan V0 cos theta, V0y yaitu V0 sin theta, kemudian untuk mencari jarak yaitu V0x dikali T, untuk mencari tingginya yaitu Y0 ditambah V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Kemudian untuk mencari jarak maksimumnya kita menggunakan rumus V0 kuadrat sin 2 theta per G, dan juga untuk mencari tinggi maksimumnya yaitu Y0 ditambah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Berdasarkan hasil perhitungan yang dimana kita menggunakan sudut dari rentang 3 derajat hingga 15 derajat, diketahui bahwa semakin besar sudutnya, maka nilai V0Y-nya ini akan semakin besar pula. Dan juga untuk Y max juga akan semakin meningkat.
Seperti bisa dilihat dari data, ketika kita menggunakan sudut sebesar 3 derajat, diketahui bahwa Ymax-nya ini adalah 0,91 meter, dan juga ketika kita menggunakan sudut 15 derajat, tingginya itu mencapai 2,35 meter. Selain itu, jarak maksimum atau Xmax juga bertambah seiring meningkatnya besar sudut. Bisa dilihat ketika sudutnya 3 derajat, jarak maksimumnya itu adalah 4,69 meter, dan juga ketika 15 derajat, jarak maksimumnya itu adalah 22,46 meter. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam rentang sudut kecil juga, peningkatan sudut masih menyebabkan pertambahan jarak yang maksimum, jarak yang cukup besar di sumbu X. Namun, hasil juga menunjukkan kalau nggak semua besar sudut ini bisa efektif atau bisa lewat net. Ada juga beberapa sudut yang terlalu kecil, dia tuh malah nabrak net. Dan juga sudut yang lebih besar, itu dia bisa aman di atas net, juga bisa melewati net. Selain itu, semakin besar sudut juga, itu akan menentukan bagaimana posisi akhir bola yang kita pukul ke lapangan lawan. Misalnya, pada sudut 6 derajat, posisi akhir bola ini ada sekitar 0,3 meter dari net, kalau dari POV-nya si lawan. Dan ketika sudutnya semakin besar, seperti pada 12 derajat, posisi akhir bola ini berada pada posisi 9,2 meter dari net si lawan. Nah, semakin besar sudut lemparan juga akan mempengaruhi nilai V0x, yang dimana nilai V0x ini akan semakin kecil, sehingga posisi bola ini bakal aman, gak akan kena pemain. Misal, pada posisi sudut 6 derajat, si bola ini akan berada di 1,09 meter di atas Y0, yang dimana tadi kita tentuin bahwa Y0 itu adalah 0,85, jadi bakalan aman lah, karena pemain 170 cm. Tadi itu dia tuh adalah 1,09 di atas Y0, berarti 1,09 di atas 0,85, berarti sekitar 1,75 meter, berarti sekitar ada di tipis banget sama kepalanya tapi aman. Kemudian pada sudut 12 derajat, bola ini berada di 1,2 meter di atas Y0, dan itu lebih atas lagi. Nah, tapi pada sudut 3 derajat, bola ini berada 0,8 meter di atas Y0, yang dimana kalau kita jumlah, berarti si bola ini ada di posisi 1,65 meter dari tanah, yang berarti si bola tuh pas kita pantulin bakal balik lagi ke badan kita, atau bakal kena badan kita, yang dimana artinya itu nggak aman. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemilihan sudut elevasi sangat menentukan keberhasilan lintasan bola. Nah, dalam percobaan ini, sudut dari 6 hingga 12 derajat menghasilkan hasil yang paling tepat, di mana bolanya ini tetap melewati net, tidak mengenai pemain, dan bolanya juga tidak keluar dari lapangan. Jadi, sudutnya ini udah tepat. Jadi segitu aja penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Dadah!